Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas isu yang serius dan penting yaitu soal narkoba. Sebelumnya, mari kita simak dahulu sebuah video yang jadi pembuka diskusi kita pada hari ini. Kepolisian melakukan interogasi terhadap kedua pelaku dan pelaku saudara Ai mengakui kalau sabu tersebut diperoleh atau dibelinya langsung dari tangan saudara AL alias DR sebanyak satu saset ukuran besar seharga 39 juta rupiah. Ada ASN yang diberhentikan. Jadi yang perlu kami sampaikan selaku Kepala BKPSDM, yang pertama, status mereka adalah pemberhentian sementara. Adapun pegawai-pegawai yang dimaksud itu ada 3 orang dengan 2 kasus yang berbeda. Jadi inisial A itu kenanya kasus narkoba. Nomor putusannya juga sudah keluar. Kemudian inisial MA itu juga kasusnya narkoba dan putusannya juga sudah keluar. Baru saja kita lihat video pemecatan ASN karena narkoba. Ini menjadi pengingat buat kita semua kalau narkoba bisa merusak karir, keluarga, bahkan nama baik instansi. Sebelum kita masuk pada diskusi kita hari ini, perkenalkan, nama saya Aksa Abigail dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Bersama ini narasumber kita Ibu Suci Wardani dan Ibu Nurul Afiani Mumais dari BKAD Kabupaten Bone, Ibu Herianti Sapu dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, dan juga Pak Mustafa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pertama kita akan kupas terlebih dahulu penyebab dari narkoba. Mungkin dari Ibu Suci, kira-kira faktor apa yang bisa membuat orang bisa terjerumus narkoba? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, jika kita berbicara mengenai faktor utama seseorang terjerumus ke narkoba, sebenarnya tidak ada satu alasan tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Faktor ini sangat kompleks dan saling berkaitan. Ada individu yang mungkin memulainya hanya karena rasa ingin tahu atau ingin mencoba sesuatu yang baru. Ada pula yang tidak mampu menolak ajakan teman sebaya, sehingga akhirnya dia terlibat. Selain itu, banyak juga yang menjadikan narkoba sebagai bentuk pelarian diri dari berbagai persoalan hidup, baik itu masalah pribadi, tekanan pekerjaan, maupun konflik keluarga. Dalam banyak kasus, narkoba juga dianggap sebagai jalan pintas untuk meredakan rasa sakit, kegelisahan, ataupun tekanan batin, meskipun pada akhirnya menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa faktor utama adalah kombinasi antara pengaruh lingkungan, kondisi psikologis, dan kurangnya ketahanan diri seseorang dalam menghadapi masalah. Baik, tadi Ibu menyinggung tentang pengaruh lingkungan. Mungkin bisa di-share lebih dalam lagi bagaimana pengaruh lingkungan memengaruhi seseorang untuk terjerumus pada narkoba ini. Baik, tentunya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keputusan seseorang, termasuk dalam hal ini yaitu penggunaan narkoba. Dari sisi keluarga, apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik, perhatian orang tua minim atau suasana rumah yang kurang harmonis, maka anggota keluarga, terutama yang masih remaja, akan lebih rentan mencari pelarian di luar. Jika kemudian mereka masuk ke dalam lingkungan pertemanan yang kurang baik, maka peluang untuk mereka terjerumus ke narkoba akan semakin tinggi.
karena rasa ingin diterima dan solidaritas kelompok seringkali lebih kuat daripada pertimbangan logis. Media sosial juga tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi ini. Di era digital saat ini, banyak konten yang menampilkan gaya hidup glamor, pesta, dan kesenangan instan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Jika individu tidak memiliki filter atau kemampuan berpikir kritis, mereka bisa dengan mudah terpengaruh oleh tren yang sebenarnya sangat berbahaya. Oleh karena itu, lingkungan sejatinya dapat menjadi benteng perlindungan yang kuat, tetapi jika tidak kondusif, justru dapat menjadi salah satu faktor pendorong terbesar seseorang terjerumus narkoba. Baik, Bu, kaitannya dengan faktor seperti tekanan hidup, mungkin bisa diberi tanggapan lebih lanjut. Baik, jika berbicara tentang kaitannya, tentunya ada kaitan yang cukup signifikan. Tekanan hidup, stres, dan masalah ekonomi adalah realitas yang saat ini banyak dialami oleh banyak orang. Tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola tekanan tersebut. Ada yang memilih untuk menghadapi dengan cara positif, namun ada pula yang mencari jalan pintas. Sayangnya, narkoba sering dianggap sebagai sarana cepat untuk menenangkan diri, mengurangi stres, ataupun melupakan masalah, walaupun hanya sesaat. Padahal efek yang ditimbulkan bersifat sementara dan semu. Setelah pengaruh narkoba hilang, masalah tetap ada bahkan semakin bertambah dengan resiko kecanduan, gangguan kesehatan, kerusakan hubungan sosial, serta konsekuensi hukum. Jadi, alih-alih menjadi solusi, narkoba justru menjadi beban baru yang memperparah keadaan seseorang. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Suci atas tanggapannya terima kasih Bu Suci atas tanggapannya. Mungkin saya akan beralih ke Ibu Nurul membahas tentang penyebabnya dari sisi dampaknya. Mungkin Bu, bagaimana menurut? Baik, nah tentunya penyalahgunaan narkoba memiliki berbagai dampak. Salah satunya bagi individunya sendiri, baik itu fisik, mental, maupun karya. Dampak fisik tentunya berpengaruh pada kesehatan individu tersebut, di antaranya kerusakan organ tubuh, penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit, risiko overdosis hingga kematian. Selanjutnya, mental. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap mental meliputi gangguan kejiwaan, sulit mengendalikan emosi, mudah marah atau agresif, ketergantungan yang membuat sulit berhenti, menurunnya kemampuan berpikir, konsentrasi, dan daya ingat. Dan yang ketiga, dampak terhadap karya. Menurunnya produktivitas belajar atau kerja, kehilangan kepercayaan dari atasan, rekan, atau teman, terhambatnya pendidikan, dan hilangnya kesempatan karir, risiko dikeluarkan dari sekolah, kampus, maupun pekerjaan. Selanjutnya mungkin dari sisi lingkungan keluarga dan sosial, Bu. Baik, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu itu sendiri, tapi juga memberikan dampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Dari sisi keluarga, akan merasa malu, kecewa, dan hilangnya kepercayaan antar anggota keluarga, beban finansial karena biaya pengobatan, rehabilitasi, atau masalah hukum, menimbulkan konflik, pertengkaran, bahkan perpecahan dalam keluarga. Selanjutnya, lingkungan sosial, menurunnya rasa aman karena muncul tindakan kriminal berupa pencurian, perampokan demi membeli narkoba. Rusaknya pergaulan sehat di masyarakat, stigma negatif bagi pengguna maupun keluarganya, generasi muda terancam ikut terjerumus. Baik, mungkin kalau kita bisa tarik lebih luas, kerugian negara seberapa besar dari narkoba ini?
Baik, dan tidak kalah pentingnya penyalahgunaan narkoba ini tentunya akan berdampak bagi negara kita dari sisi kerugian ekonomi, kerugian sosial, maupun ancaman keamanan dan ketahanan nasional. Kerugian ekonomi, biaya besar untuk penanganan kesehatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Kemudian hilangnya produktivitas tenaga kerja karena banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba. Selanjutnya, kerugian sosial, rusaknya kualitas sumber daya manusia, bertambahnya angka kriminalitas, kekerasan, dan kecelakaan akibat pengaruh narkoba. Dan yang terakhir, ancaman keamanan dan ketahanan nasional. Jaringan narkoba internasional melemahkan stabilitas bangsa, dan generasi penerus sebagai aset negara bisa hancur sehingga melemahkan daya saing bangsa. Baik, kita sudah dengar bagaimana dampaknya yang sangat luar biasa dan saya yakin pastinya dari sisi pemerintah kita sudah melakukan hal untuk menanggulangi narkoba ini. Mungkin dari Ibu Herianti bisa sharing-sharing tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi narkoba. Ya, baik, baik. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah narkoba, saya rasa sudah cukup luas dan juga melibatkan banyak sektor seperti misalnya pemerintah melakukan edukasi sejak dini, tentunya dengan melakukan kerjasama lintas lembaga seperti BNN, kepolisian, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dengan memberikan penyuluhan di lingkungan masyarakat tentang bahaya narkoba. Pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan adanya undang-undang sebagai dasar hukum penindakan bagi yang melanggar, dan juga rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi BNN maupun fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah juga telah melakukan antisipasi dan deteksi, misalnya dengan melakukan tes urin bagi ASN, TNI, dan tentunya dengan bekerja sama dengan aparat hukum, melakukan patroli dan razia, kerjasama internasional, dan penguatan pengawasan distribusi obat. Baik, kira-kira menurut Ibu apakah langkah-langkah tersebut sudah cukup atau mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ya, baik. Kebijakan-kebijakan tersebut menurut saya sudah bagus, tetapi tentunya perlu ditingkatkan maupun diperkuat. Misalnya, dalam hal penegakan hukum, harus tanpa pandang bulu, seperti fenomena yang sering kita lihat selama ini, pengguna ataupun pengedar narkoba, penegakan hukumnya masih sering tidak adil. Kemudian, tes urin pada ASN, TNI, atau Polri perlu ditingkatkan, jangan hanya pada saat seleksi masuk, tetapi bila perlu dilakukan secara berkala. Baik, tadi di awal Ibu menyinggung tentang lembaga seperti BNN. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu bagaimana peran lembaga tersebut dalam pencegahan narkoba. Mungkin bisa di-share, Ya, Ibu? baik. Peran lembaga seperti BNN dan aparat hukum, seperti yang telah saya jelaskan tadi, dalam pencegahan narkoba tentunya dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah, seperti yang saya telah jelaskan, dengan memberikan penyuluhan di lingkungan masyarakat, di sekolah, di kampus tentang bahaya narkoba, dan melakukan kampanye publik dengan memanfaatkan media sosial, iklan, dan komunikasi kreatif untuk menyebarkan pesan positif tentang gaya hidup sehat, bebas dari narkoba. Kemudian pada aparat hukum, tentunya sudah kita lihat bahwa aparat hukum telah menegakkan hukum dan memberikan hukum kepada yang melanggar dan juga kepada pengedar dan kepada pecandu dengan melakukan rehabilitasi kepada pecandu dan memberikan hukum kepada yang melanggar. Dan juga adanya patroli dan razia serta kerjasama internasional dan penguatan pengawasan distribusi obat. Saya kira menurut saya itu peran lembaga BNN dan aparat hukum yang telah kita lihat di bangsa kita ini. Baik, terima kasih banyak Ibu atas sharing-sharingnya malam hari ini. Kita ke narasumber terakhir kita. Kalau untuk ASN sendiri, langkah apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjerumus narkoba? Silahkan Pak Mustafa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
menurut saya yaitu langkah-langkah ASN untuk menjaga diri dari narkoba, yaitu tentunya pertama lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu membiarkan diri hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Selanjutnya yaitu ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik, jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Yang terakhir yaitu lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat, ditambah lagi dengan sanksi sosial masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin dari lingkungan kerja, dari sisi rekan kerja, bagaimana sebaiknya Pak untuk kita bisa saling menjaga di lingkungan kerja? Ya, dari peran rekan kerja yaitu untuk menjaga dan mengingatkan dan mengawasi agar lingkungan kantor bebas dari narkoba, itu tentunya yang pertama yaitu melakukan tes narkoba dan dapat membantu mengurangi penyalahgunaan saat di kalangan karyawan dan dapat mengidentifikasi karyawan yang mungkin memakai zat tersebut. Yang kedua yaitu saling mengingatkan sesama rekan kerja bahwa narkoba sangat berbahaya dan dapat menghancurkan mental seseorang. Narkoba juga bisa menghancurkan pekerjaan dan karir pekerjaan seseorang. Baik, ASN kan jadi contoh di masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana ASN bisa menjadi teladan dalam gerakan anti narkoba? Ya, menurut saya itu peran ASN dalam memberikan contoh teladan bagi masyarakat. Seperti ASN bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam memerangi narkoba, yaitu dengan tidak menjadi pemakai narkoba itu sendiri, serta selalu memberikan dan masukan arahan kepada masyarakat bahwa narkoba sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak patut untuk dicoba. Dan selanjutnya itu ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial anti narkoba dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut sebagai upaya memberikan pemahaman dan bahaya narkoba. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas tanggapannya hari ini dan juga ibu-ibu sekalian. Sangat lengkap pembahasan kita hari ini mulai dari penyebab hingga bagaimana kita bisa mengambil peran dalam memerangi narkoba. Intinya narkoba sangat sangat berbahaya dan dapat merusak segalanya. Diri sendiri, karir, keluarga, instansi, bahkan negara. Jadi mari kita sama-sama komitmen untuk menolak narkoba dan menyelamatkan masa depan kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya.